Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dihimpun oleh Allah pada malam hari ini dalam nikmat yang besar. Setelah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kita dihimpun oleh Allah dalam nikmat tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masjid sedang renovasi, namun tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan majelis ilmu kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan hadirnya kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan tanda kita semua adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, Allah menjanjikan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mudah-mudahan bersyukurnya kita pada Allah pada malam hari ini dengan menghadiri majelis ilmu menjadi sebab nikmat-nikmat di dalam kehidupan kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Nabi menjadi bukti bahwa kita semua adalah umat beliau yang mencintai beliau, sehingga insya Allah menjadi sebab kita memperoleh syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bab yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mawalim. Bab tentang haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan setiap perkara yang diambil secara zalim. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kehidupan kita, karena takwa itu maknanya adalah waspada. Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Ma makna takwa?" Apa itu arti takwa? Maka Ubay balik bertanya, "Ama salakta tariqan dza syaukin?" Wahai Umar, pernahkah kamu melewati jalan yang banyak durinya? Maka Umar menjawab, "Bala, tentu aku pernah melewatinya." Ubay bertanya, "Famadza sana'ta fi?" Apa yang kamu kerjakan di sana? Umar menjawab, "Tasyammartu wa hadzartu." Tentu aku sangat waspada dan aku sangat hati-hati. Ubay kemudian berkata, "Fadzakat taqwa." Wahai Umar, kehati-hatian seperti itulah yang disebut takwa. Jadi bab ini mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya agar senantiasa mewaspadai kezaliman dan mengembalikan segala sesuatu yang diambil secara zalim. Pertama, Imam Nawawi sebagaimana biasa mengutip ayat yang berkait dengan bab ini. Ada dua ayat yang beliau sampaikan. Pertama surah Ghafir ayat yang ke-18. Malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang yang zalim itu hamim ay sadiq, kawan. Wala syafi'in yuta, tidak pula orang yang bisa beri syafaat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Imam Nawawi mengingatkan kita semuanya betapa bahayanya kezaliman di hari
yaitu menyebabkan kita terhalang dari syafaat. Padahal nikmat yang sangat ditunggu-tunggu oleh manusia di hari kiamat kelak itu diantaranya nikmat syafaat. Syafaat itu dari kata asyafa'u, ya, ayatul witr, lawannya witir, ganjil. Apa lawannya ganjil, Pak? Genap. Kenapa disebut genap? Karena orang yang memperoleh syafaat, maka dia tidak lagi sendirian. Dia punya pendamping yang meringankan dia dari beratnya beban di hari kiamat. Intinya syafaat. Kemudian secara istilah syafaat itu adalah tawassutu ilal ghair bijalbil manfaah au daf'il madarrah, menjadi perantara terhadap orang lain dalam rangka memberi manfaat atau menolak bahaya. Jadi orang yang memperoleh syafaat nanti berarti dia mendapatkan manfaat dan dia terhindar dari bahaya di hari kiamat. Dimuliakan oleh Allah, ada beberapa bentuk syafaat di hari kiamat kelak. Ada syafaat dari amal ibadah yang kita kerjakan ketika di dunia. Orang yang di dunia rajin baca Quran, nanti Quran akan memberi syafaat di hari kiamat. Maka hadis yang sering kita dengar, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti wal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat. Demikian pula orang yang rajin berpuasa, nanti puasa di hari kiamat itu akan menjadi syafaat. Kata Nabi, yaqulul Qur'anu ya Rabb mana'tuhu minan naumi fil lail fasyafi'ni fi. Quran madu kelak di hadapan Allah, ya Allah, dulu aku mencegah dia dari tidur di waktu malam karena bacaku, maka jadikan aku syafaat untuknya. Puasa juga berkata, wa yaqulu shaum ya Rabb na'tuhu minat ta'ami wa syarabi wa syahawati fin nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, dulu aku mencegah dia dari makan, minum, syarab ketika siang hari, maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala, kata Nabi, fayashfa'an, maka puasa dan Quran menjadi syafaat. Kedua, syafaatus salihin, syafaat dari kawan yang saleh. Orang yang di dunia berkumpul di dalam amal saleh, seperti malam hari ini, salat bersama, ngaji bersama, berdakwah bersama, amar ma'ruf nahi mungkar bersama. Nanti di hari kiamat akan saling memberi syafaat satu sama lain. Maka dalam hadis yang panjang Rasulullah mengisahkan nanti di hari kiamat tidak ada pembelaan yang lebih sengit seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh di dalam membela sahabat mereka. Ketika sekelompok orang saleh itu sudah masuk surga, tapi ada sebagian dari mereka tidak muncul di surga. Kalau nggak muncul di surga, kira-kira ketinggalan di mana, Pak? Di neraka. Maka sekelompok kawan yang saleh ini tidak mendiamkan kawan yang tertinggal di neraka. Mereka mencari, mereka mengadu ke hadapan Allah. Rabbana haula'i yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, dulu saudara kami sholat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami, menuntut ilmu bersama kami, berdakwah bersama kami, amar ma'ruf nahi mungkar bersama kami. Ya Allah, enggak sempurna nikmat kami hari ini kalau mereka tidak hadir bersama kami. Maka ya Allah, carilah mereka di neraka, selamatkan mereka yang penting masih ada iman dalam hatinya meskipun hanya sebiji zarrah. Dicarilah, ketemu. Kata Nabi, ada sebagian dari mereka yang terbang
terbakar sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pularnya, ada yang sekujur tubuhnya. Maka berkah syafaat kawan yang saleh, mereka dikeluarkan dari neraka, dimandikan di telaga, maka kulit-kulit yang rusak terbakar di neraka seketika menjadi bagus kembali. Lalu dipindahkanlah mereka ke surga. Orang-orang kafir yang kekal di neraka cemburu, mengadu kepada Allah. Diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100, 101 dan 102. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, celaka kami enggak punya kawan yang bisa memberi syafaat. Kami punya kawan yang baik. Ya Allah, kalau Engkau kembalikan kami ke dunia, pasti kami bergabung bersama orang-orang yang beriman. Ini syafaatus salihin. Maka saking pentingnya syafaat orang-orang yang saleh, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu sampai berpesan kepada murid-muridnya, nanti kalau kalian tidak melihatku di surga, maka carilah aku di neraka. Jadi kalau nanti Bapak masuk surga duluan, mana Ustadz yang kadang ngisi sebulan sekali, kok nggak muncul? Ya, nah, tolong cari saya di mana, Pak? Di neraka. Ya, selamatkan saya. Ini pentingnya kawan-kawan yang saleh. Yang ketiga, syafaatul uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat manusia seluruhnya cari syafaat, datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam nggak sanggup, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh nggak sanggup, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nggak sanggup, datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa nggak sanggup, datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa nggak sanggup. Maka mereka, ya, Nabi Isa kemudian mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana kecintaan beliau terhadap umatnya. Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang banyak. Maka Allah berkata, ya Muhammad irfa' yusma sal tu'ta isfa' syafa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, katakan, ucapanmu pasti didengar, mintalah, permintaanmu pasti dikabulkan, berikan syafaat, kamu orang yang diizinkan memberikan syafaat. Maka Nabi adu, ummati, 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 umatku ya Allah. Maka Allah kemudian menjawab, wahai Muhammad, ya, akhriju minan nar, akhriju min ummatika minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dinarin min iman. Wahai Muhammad, keluarkan setiap umatmu dari neraka mereka punya iman seberat 1 dinar. Jadi iman hari itu ada timbangan. Dikeluarkanlah manusia dari neraka yang punya iman seberat 1 dinar. Maka Nabi kembali bersujud ke hadapan Allah seperti yang pertama. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak qul yusma sal tu'ta isfa' tusyafa'. Angkat kepalamu, katakan, ucapanmu didengar, mintalah, permintaanmu dikabulkan, berikan syafaat, kamu orang yang diizinkan berikan syafaat. Lagi-lagi apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati. Ini yang keberapa sudah, Pak? Kedua. Maka Allah menjawab, akhriju min ummatika minan nar man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Keluarkan umatmu dari neraka mereka yang punya iman seberat 1/2 dinar. Maka dikeluarkan manusia dari neraka dalam jumlah yang lebih dari sebelumnya. Lalu Nabi bersujud. Keberapa sudah, Pak? 3. Permintaannya apa? Ummati, ummati, ummati. Kata, akhriju min ummatika minan nar man kana fi qalbihi
mithqalu dzarratin min iman. Wahai Muhammad, keluarkan umatmu dari neraka. Mereka punya iman meskipun hanya sebiji zarrah. Dikeluarkanlah manusia dari neraka dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Lagi-lagi Nabi bersujud ke hadapan Allah. Keberapa sudah, Pak? 4. Permintaannya sama. Ummati, 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 umatku ya Allah. Maka Allah berkata, Al-an bi'izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati. Demi kemuliaanku, keagunganku, kebesaranku. Kata Allah, la ukhrijanna min ummatika man qala la ilaha illallah. Aku akan keluarkan setiap umatmu yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ini syafaat uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita membaca hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita di hari kiamat kelak meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mubarak, ulama besar di abad kedua Hijriah, tahun 118 Hijriah sampai 181 Hijriah. Beliau itu kalau pulang dari masjid masuk rumah nggak keluar, sehingga orang-orang merasa heran. Wahai imam, Anda apa nggak bosan, nggak jenuh dari masjid ke rumah, nggak keluar-keluar? Maka jawaban Imam Abdullah ibnu Mubarak apa? Bagaimana mungkin aku jenuh, aku bosan, sementara di rumah aku bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu membaca hadis-hadis beliau. Jadi malam hari ini kita ya nggak main-main majelis kita bercengkrama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berinteraksi terhadap hadis-hadis beliau. Jadi pertama, Imam Nawawi mengingatkan bahaya daripada kezaliman, menyebabkan terang dari syafaat di hari kiamat. Kemudian ayat kedua, surat Al-Hajj ayat 71. Di akhir ayat itu kata Allah, malil zalimina min nasir. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong. Ayat ini menguatkan ayat sebelum. Ya. Adapun hadis-hadis yang dibahas, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini banyak. Hadis pertama, wa amal ahaditsu fa minha haditsu Abi Dzar radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi akhir babil hadah. Yaitu hadis Abu Dzar yang berada di akhir bab mujahadah. Hadis qudsi yang sangat panjang. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sungguh aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Bayangkan, Allah yang kekuasaannya tidak terbatas, tidak dibatasi itu, tidak dibatasi tempat teritorial, ya. Tidak dibatasi kondisi-kondisi tertentu. Allah berkuasa selama-lamanya, ya. Di dunia berkuasa, nanti di akhirat Allah juga berkuasa. Jadi zat yang kekuasaannya tidak terbatas itu saja mengharamkan kezaliman atas dirinya. Maka aneh kalau ada manusia kekuasaannya terbatas, ya, paling berapa tahun? Hanya 5 tahun. Itu pun kalau nggak ditangkap KPK, ya. Tahun 5 tahun belum tentu terpilih. Kemudian dibatasi teritorial, ya, dari wilayah ini sampai wilayah ini. Kemudian dibatasi kondisi. Kalau meninggal dunia masih berkuasa nggak, Pak? Tidak. Makanya kalau manusia yang kekuasaannya begitu terbatas, dibatasi waktu, dibatasi tempat, dibatasi kondisi, tapi berani berbuat zalim. Allah saja yang kekuasaannya tidak terbatas mengharamkan kezaliman atas diri. Maka ini kaidah
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita tertimpa sesuatu yang gak kita senangi, apakah menyangkut ekonomi, ya, sudah menjadi rahasia umum. Pandemi ini di antara dampaknya yang luar biasa adalah terhadap ekonomi. Ada yang usahanya tutup, gulung tikar usahanya, ya. Ada yang di PHK karena apa? Pandemi. Atau tidak senangan, ya, terkait masalah kondisi kesehatan. Ada yang sakit, terkena COVID-19, bahkan ada yang meninggal dunia, ya. Atau ketidaksenangan lainnya. Jangan pernah terbersit di benak kita bahwa Allah zalim, Allah tidak adil. Jangan pernah. Apa sebabnya? Karena Allah menegaskan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah takdir Allah itu selalu yang terbaik. Ada hikmah di balik ujian itu yang mungkin kita belum mengetahuinya. Hikmah Allah di balik ujian itu ada yang cepat diketahui. Contoh, Pak, ya, menuju bandara kena macet, tiket hangus, ya, padahal rapid sudah swab dan habisnya ya di jam itu. Kalau lewat berarti harus ulang lagi, PCR lagi, ya, beli tiket lagi. Betapa banyak uang terbuang. Pandemi pula, cari duit susah, maka menyesal sih dia gara-gara kena macet. Tapi coba, ketika beberapa menit kemudian ada pengumuman pesawat hilang kontak, sesuatu yang sebelum paling dia sesali berubah menjadi sesuatu yang paling dia syukuri. Jadi ada hikmah di balik setiap musibah. Ada yang ketahuannya itu beberapa tahun kemudian. Dulu ada Habiyah namanya Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, ya, sedangkan anak Ummu Salamah ini banyak, masih kecil-kecil. Seorang istri ditinggal wafat suami, sedih. Apalagi memikirkan anak-anaknya yang yatim secara mendadak, ya, sedih luar biasa. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah zikir untuk baca. Wahai Ummu Salamah, maukah kamu aku ajari satu kalimat? Kalau kamu baca, maka kesedihanmu akan hilang dan musibahmu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah dengan kebaikan yang lebih besar. Maka kesaksian Ummu Salamah setelah membaca doa itu, kesedihannya dihapus oleh Allah. Ini pelajaran di antara faidah zikir itu, menghapuskan kesedihan. Kemudian musibah yang berat tadi diganti oleh Allah dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Sebelumnya menjadi istrinya sahabat Abu Salamah, tapi ternyata setelah itu menjadi istrinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah menyimpulkan Allah zalim, Allah tidak adil. Jangan pernah, karena Allah haramkan itu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, Jabir, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman, hati-hati, waspadalah terhadap kezaliman. Apa sebabnya? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman
kezaliman itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Nanti manusia di hari kiamat itu merindukan cahaya. Hari itu siapa yang mendapatkan cahaya? Yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang beriman nanti perbedaan mereka di hari kiamat dari orang-orang kafir itu dari cahayanya. Apa sebabnya? Karena orang yang beriman terbiasa berwudu. Ya. Innakum tub'atuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti kalian bangkitkan di hari kiamat itu bercahaya karena bekas wudu. Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, maka silahkan lakukan. Basuh tangan ketika berwudu itu yang wajib sampai siku. Kalau dia lebihkan nggak apa-apa, itu menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Basuh kaki itu saya kaki. Tapi kalau dia lebihkan sampai betisnya, sampai lututnya, nggak apa-apa. Itu nanti menjadi cahaya kiamat. Maka ulama kita, saking pentingnya berwudu, ulama kita itu banyak yang menjaga wudunya, terutama ketika menuntut ilmu. Ada ulama besar di negeri Bukhara, namanya Al-Imam Al-Hulwani, dijuluki Syamsul A'immah, mataharinya para imam. Imam Hulwani itu selalu menjaga wudunya, terutama ketika menuntut ilmu. Jangan memegang mushaf, sekedar memegang catatan. Ya, nah, seperti bapak ini rajin mencatat. Ya. Jadi mau pegang catatan saja, itu beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian kebaikan beliau ini diteruskan oleh muridnya Al-Imam As-Sarkhasi. Imam As-Sarkhasi ini saking menjaga wudunya, pernah pada satu malam beliau diare, mabutun. Orang kalau diare kan sering mondar-mandir ke kamar mandi, sering batal wudunya, ya. Maka setiap beliau habis buang air ke kamar mandi, beliau berwudu. Kemudian mules lagi ke kamar mandi lagi, berwudu lagi. Ya. Maka malam hari itu beliau berwudu sampai berapa kali? 17 kali. Saking pentingnya berwudu. Apa di antara rahasianya? Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji di dalam Alimul Muta'allimnya. Li'annal ila nurun wal wudu'a nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Karena ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya, maka bertambahlah cahaya ilmu disebabkan cahaya wudu. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu di hari kiamat nanti bercahaya mereka. Tapi ada satu sebab yang membuat cahaya itu redup, yaitu apa? Kezaliman. Makanya kata Nabi, ittaqu dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Lalu kan Nabi, wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan syuh, ya. Syuh itu maknanya pelit, ya. Al-bukhl itu juga maknanya kalau diterjemahkan pelit. Ini bukti bahwa bahasa Arab itu lebih kaya dibanding bahasa kita. Ya. Belakangan ada orang cari perhatian, katanya bahasa Arab jadi sebab apa Pak? Tersebarnya terorisme. Ini orang nggak ngerti bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ini bahasa yang istimewa. Bahasa Al-Quran Allah pilih bahasa Arab. Bahasa surga nanti Allah pilih Arab. Jadi kalau ada orang hari ini anti Arab, ya,
pasti dia akan kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu. Wong nama-nama hari aja bahasa Arab semua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini bahasa Arab semua. Senin dari kata Itsnain, Sa dari kata Sulasa, Rabu dari kata Arbi'a, Kamis dari kata Khamis, apalagi Jumat jelas. Ya. Sabtu jelas. Ya, Ahad jelas. Jadi orang kalau anti Arab ditanya ini hari apa, dia ini baru soal hari, belum soal yang lain. Jadi bahasa Arab ini luar biasa. Nah, syuh ya dengan al-bukhl apa bedanya? Sebagian ulama kalau al-bukhl bakhil ya, isim fa'ilnya bakhil, itu pelit terhadap orang lain. Bapak punya sembako banyak di rumah, ada tetangga sembako sudah habis karena di PHK, karena dampak pandemi. Lalu datang minta apa? Sembako. Ada nggak sembako? Di rumah saya udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ngepul saya. Banyak sembako di rumah kita, tapi kita bilang nggak ada. Ya. Ini namanya apa? Bakhil. Ya. Maka kalau cuh itu lebih parah. Jangankan terhadap orang lain, terhadap dirinya itu pelit. Ya. Beras di rumah banyak, tapi ya dia pilih cari ubi. Ah, jangan makan beras lah, terlalu mewah, ubi saja. Ini namanya apa, Pak? Syuh. Ya. Duit di kantong banyak, ya ada 1 juta di kantong. Ya, ini tenggorokan sudah kering, haus sekali, pahit dah, nelen ludah itu sudah pahit. Es cendol lewat 5.000. Di kantong ada duit berapa, Pak? Juta. Dia nggak mau beli. Ah, dikit lagi nyampe masjid, minum gratis. Karena 1 juta kalau kurang 5.000 maka nggak 1 juta lagi. Ini namanya apa? Syuh. Sebagian ulama mengatakan, ya, al-bukhlu mujarradul man'i. Bakhil itu sekedar tidak mau ngasih, tidak mau memberi. Ya, punya sembako banyak diminta nggak mau ngasih. Ini namanya bakhil. Kalau syuh, kata sebagian ulama, al-man'u ma'adzulmi. Sudah nggak mau ngasih, zalim pula. Ya. Jadi sudah nggak mau ngasih, lisannya tajam, badan kekar, usia masih muda, pemalas. Nah, ini namanya apa? Syuh. Ya. Maka lihat, Nabi mengingatkan kita setelah mengingatkan bahayanya kezaliman, Nabi mengingatkan bahayanya pelit. Kata para ulama, ini menggambarkan pelit itu adalah ya min a'zami anwa'iz zulmi, salah satu bentuk kezaliman yang dahsyat, yaitu pelit. Apa sebabnya? Kata Nabi, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Ketahuilah, sifat pelit ini dulu membinasakan umat sebelum kalian. Apa sebabnya? Orang kalau sudah dijangkit syuh, maka ya dia telah terkena satu efek dari hubbud, cinta kepada dunia. Dan dalam riwayat disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah inti dari segala dosa. Kalau nggak percaya, Pak, saya kasih buktinya. Di zaman pandemi seperti ini, segala sesuatu serba sulit. Ekonomi sulit,
ya, maka pemerintah mengucurkan dana bantuan sosial penanggulangan COVID. Ternyata dikorupsi. Kira-kira motifnya apa, Pak? Motifnya apa? Hubbud dunya. Ya. Ini bahayanya hubbud dunya. Kita pernah mendengar alat swab yang sekali colok berapa harganya, Pak? Berapa harganya? 200.000, ya. Maka alat bekas itu didaur ulang, sudah dicolok ke Bapak, dicolok lagi ke Bapak, ya, sehingga dia memperoleh untung miliaran. Kira-kira motifnya apa? Hubbud dunya. Itulah bahayanya cinta dunia. Makanya kata Nabi, syuh ini itu dulu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Gara-gara sifat syuh ini yang merupakan salah satu bentuk hubbud dunya, ya, akhirnya mendorong mereka untuk mengalirkan darah sesama. Wastahallu maharimahum, dan membuat mereka menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang alih profesi, ya, sekitar berapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, viral beritanya. Orang merampok sebuah rumah di daerah mana, Pak? Pulau Gebang. Pernah dengar? Ya. Penghuninya, tuan rumahnya, pembantunya, semua penghuninya disekap di kamar mandi. Akhirnya 4 diantaranya meninggal dunia. Ya, ternyata pelakunya terekam CCTV. Siapa mereka? Rupanya supir angkut. Jadi beralih dari yang halal ke yang haram, tega mengalirkan darah saudaranya. Apa sebabnya? Hubbud dunya. Ini bahayanya, ya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita setelah mengingatkan bahayanya kezaliman, yaitu mengingatkan bahayanya syuh atau pelit. Jam berapa sudah? Ya. Berapa menit lagi? Sudah, Isya? Memang sudah, saya juga. Waktu di Ciangan ini cepat sekali. Baik, insya Allah kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang keberkahan yang besar dalam kehidupan kita, menjadi bukti bahwa kita semua mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan menjadi wasilah di hari kiamat kelak kita memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi